Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dengan NIM 216500. Baik, di sini saya akan mereview kembali mata kuliah manajemen proyek teknik informasi dengan materi fase perencanaan proyek TI atau teknik informasi. Pengertian perencanaan. Perencanaan menurut AB 2001 dalam OT 2009 adalah susunan atau rumusan sistematik mengenai langkah-langkah tindakan-tindakan yang akan dilakukan di masa depan dan dengan didasarkan pada pertimbangan yang seksama atas potensi faktor eksternal dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan juga diartikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan berdasarkan fakta mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan demi tercapai tujuan diharapkan atau dikehendaki. Pentingnya proses perencanaan proyek. Sebelum memulai proyek apapun, ada tahapan perencanaan, yaitu proses pembangunan atau cakupan, jadwal waktu, sumber daya, dan semua harus ada diketahui agar proyek tersebut menjadi sukses. Meski sebagian proyek mungkin dilakukan dalam tahapan singkat dan cepat, perencanaan bekerja besar jangka panjang yang akan mengetahui betapa penting proses perencanaan tersebut. Oleh karena itu, ini seringkali menjadi bagian dari pekerjaan manajemen senior dan mereka berperan dalam pengambilan keputusan dan sebagainya. Tapi pendekatan sebenarnya tidak bisa bertahan lama. Fungsi perencanaan proyek. Yang pertama, sarana komunikasi bagi seluruh pihak terkait. Kedua, merupakan dasar dalam pengelolaan sumber daya. Ketiga, merupakan tolak ukur dalam pengelolaan. Tahap perencanaan proyek itu pertama ada ukuran, misalnya ada urutan kerja, jadwal kegiatan, dan ramalan informasi penyelesaian proyek. Yang pertama, penetapan tahapan perencanaan itu maksud ada satu, penetapan tujuan, yaitu menentukan pelaksanaan proyek yang diinginkan serta waktu, biaya, dan informasi yang ditetapkan. Kedua, urutan kerja yang seluruh urutan dan pekerjaan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan proyek. Ketiga, perencanaan organisasi proyek, penentuan departemen supaya pemilihan proyek. Keempat, ada jadwal kegiatan atau waktu pelaksanaan setiap aktivitas, bahas menyelesaikan misi tertentu. Kelima, rancangan anggaran sumber daya, yaitu jumlah anggaran yang sumber daya dibutuhkan. Keenam, ramalan reformasi penyelesaian proyek atau reformasi yang dilakukan. Pertama, merencanakan proyek. Ada 4 bagian merencanakan proyek agar dapat berjalan dengan baik, yaitu perencanaan strategi, menentukan subsistem proyek, menetapkan kendala proyek, menetapkan putus proyek. A. Perencanaan strategi. Perencanaan strategi menentukan sasaran, contoh, memperbaiki kelemahan atau masalah yang ditemukan pada fase definisi. Kedua, mendefinisikan proyek untuk mengetahui dan menentukan lingkup pada proyek yang dilaksanakan berdasarkan hasil dari fase definisi. C. Menetapkan kendala proyek, itu memperkirakan apa yang akan menjadi kendala, misalnya batasan dana diperlukan, batasan waktu, penyelesaian umum, kondisi waktu berbasis pengaturan atau pelaksanaan. Mendapatkan putus proyek. Kriteria rasional meningkatkan keuntungan dengan biaya, meningkatkan kelangsungan hidup sistem, keterhubungan dan sistem kebutuhan. Menetapkan prioritas proyek, itu kriteria dan rasional manajemen antar penunjukan lembaga. Ruang persoalan proyek menunjukkan anggota tim, konsultan, dan dari personel perusahaan itu sendiri. Gabungan konsultan dan perusahaan menggunakan jasa konsultan atau kelebihan waktu cepat, tugas lebih baik, kelemahan biaya lebih tinggi, rahasia perusahaan terbuka. Menggunakan resource internal. Pertama, kelemahan waktu penyelesaian lambat, hasil kurang berkualitas, kelebihan biaya lebih rendah, rahasia perusahaan terjamin. Kombinasi menggunakan jasa konsultan dan resource internal, itu akan lebih cepat, hasil berkualitas, kelemahan biaya lebih tinggi, rahasia perusahaan terbuka. Menggunakan proyek alasan pengembangan, apa sasaran dan performa pegawai. Mendefinisikan bagian proyek yang akan dikembangkan, melakukan studi kelayakan, memahami lingkup proyek yang dibangun, menentukan kebutuhan proyek yang dibangun. Menilai kelayakan proyek. Kelayakan teknik, kelayakan hukum, kelayakan proses, kelayakan jadwal, kelayakan ekonomi. Kelayakan teknik, apa teknologi nanti yang dapat diterapkan pada sistem yang baru. Hal yang dipertimbangkan, ketersediaan teknologi di pasar, kesediaannya ahli yang dapat disediakan. Contoh BBS, pendekatan software proses project management, ada planning, meeting, and administration. Produk software, user development, training, program material, detail desain software, user development, training, material, dan konstruksi untuk tes. Bagi surat tadi dari hasil penjelasan dari materi kritik tentang mata kuliah manajemen proyek, dan jika ada kesalahan mohon dimaafkan, dan saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.